Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Moisha. Thank you for clicking this video and happy watching. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin men-share untuk evaluasi budget bulan Agustus. Saya udah bikin ringkasan untuk anggarannya dan aktualnya. Ada beberapa kategori yang over budget, ada juga yang under budget. Kita hanya akan mengevaluasi di bagian expense ya. Yang pertama yaitu untuk kategori parents, sama dengan aktual yaitu 1 juta rupiah. Untuk sodako itu over budget itu 250, jadi ada perbedaan 100 ribu. Kemudian untuk phone bill 150 ribu, budgetnya aktualnya 180, over budget 30 ribu. Untuk housing bill juga ini under budget, masih ada sisa 5 ribu. Electricity habis, untuk tuition juga habis 150. Next untuk variable expense, ini banyak yang over ya. Untuk monthly groceries-nya itu lebih 31.500. Untuk weekly groceries juga kelebihan 142.500. Jadi kita minus ya karena kelebihan anggaran. Tapi untuk eating out-nya masih ada sisa anggaran 149.000. Gas and water masih sisa juga 20.000. Untuk transportasi utuh karena kemarin gak ngeluarin sama sekali. Untuk household sisa 10.000. Blessing juga ada sisa 10.000 dan ada dana cadangan 90.000 rupiah. Kita coba kalkulasiin dari semua sisanya. Teman-teman gimana nih? Udah bikin evaluasi untuk budget Agustus kemarin juga kah? Atau malah udah bikin untuk anggaran bulan September? Komen-komen ya di kolom komentar. Karena untuk setiap budgeting itu namanya tetap budget atau evaluasi itu penting supaya kita tahu apakah budget yang kita anggarkan itu sudah sesuai, realistis atau enggak, apa kita ada kelebihan budget di mana, atau kita bahkan kayaknya kurang budget di bagian itu. Udah budgeting bertahun-tahun tapi kok masih suka gagal. Sama aja. Kadang-kadang di bulan ini berhasil, di bulan sebelumnya gagal, atau bahkan sebulan sebelumnya berhasil. Bulan ini banyak pengeluaran, ya gak apa-apa, terus aja budgeting. Karena kan kita juga gak tahu kalau misalnya gak budgeting nanti uangnya hilang kemana, kita gak tahu gitu. Jadi lebih baik kita tahu, oh uangnya banyak di sini, jadi kita bisa belajar, oh kita emang harus dikurangi atau dilebihkan budget di bagian ini. Nah, setelah dihitung anggarannya habis, tidak bersisa ya. Sisa saldo di bulan Agustus 0 rupiah. Alhamdulillah, gak apa-apa. Yang penting anggarannya cukup. Tapi di bulan Agustus kemarin emang banyak banget pengeluarannya sih. Jadi banyak pakai uang dari sinking fund, bahkan ada yang mengeluarkan dari bagian personal saving karena qadarullah ada banyak yang harus dikeluarkan. Tapi gak apa-apa, alhamdulillahnya kita gak perlu ngutang. Nah sekarang sambil ada juga update untuk sinking fund di bulan Agustus ini. Baru beli tracker baru, ini dari Bacil Shop. Untuk saving challenge untuk kurban targetnya 4 juta. Ini sudah ada 400.000, makanya baru yang ada diwarnain baru 4. Oke, karena kan targetnya masih lama jadi belum terpakai. Alhamdulillah uangnya ada. Kemudian untuk Idul Fitri juga akhirnya ada tracker baru. Ini juga sama dari Bacil Shop. Targetnya 4 juta juga. Sudah terkumpul ada
Rp1.100.000. Sudah ada yang diarsir ya, 5 buah 100 ribuan dan 3 buah 200 ribuan. Next, untuk skincare nggak ada trackernya karena untuk penggunaannya juga tergantung. Uangnya masih utuh, ada 550.000. Wacana mau beli sunscreen atau yang lain belum, mungkin jadinya dimundur di bulan September ini. Untuk gift habis karena kemarin dananya untuk ngasih kerabat juga ada yang ini. Kemudian untuk vacation juga ada tracker baru, tapi ini belum diisi untuk tiap-tiap ikonnya. Ini rencananya salah satunya untuk dana mudik juga. Dana yang terkumpul baru 150.000 karena baru start lagi di bulan awal Agustus kemarin. Dana yang sebelumnya sudah habis karena kita kemarin sempat liburan juga keluar kota. Next, untuk home appliance ada tracker baru yaitu new washing machine. Rencananya emang mau beli mesin cuci. Nah, tapi kita masih belum survei juga sih. Jadi ini trackernya mau diisi untuk setiap ikonnya berapa, nominalnya masih belum. Dananya yang terkumpul baru 50.000. Nggak ngoyo harus saat ini juga sih karena masih bisa dipakai. Insya Allah tahun depan mungkin. Next, yaitu untuk medical ada penggunaan juga, masih sisa anggarannya ada Rp210.000. Oke, ini untuk update di Binder Pinknya sudah. Kita akan lanjut untuk update di bagian family yaitu Binder Mint. Yang sebelumnya semua kategori di sini mayoritas itu revolving ya. Jadi save spend. Nah, untuk start bulan ini bikin challenge, yaitu untuk salah satunya untuk Aisyah ini. Rencananya mau beli sepeda baru karena anaknya juga udah makin besar. Ini ada tracker baru juga dari Bajel Shop. Ini setiap ikonnya itu 40.000. Setiap ikonnya itu 40.000. Jadi ini ada sekitar 32 icon sepeda. Nah, targetnya itu akhir tahun ini atau awal tahun depan. Nah, untuk Abbas, kalau untuk pengen belinya belum tahu pengen beli apa, cuma akhirnya bikin juga challenge 5 to 50, targetnya Rp1.500.000. Untuk awal tahun depan atau pertengahan tahun depan kayaknya, untuk mudah-mudahan uangnya bisa terkumpul. Dan untuk Umi juga ada challenge-nya Jar of Dreams. Ada beberapa wishlist yang mau dibeli. Targetnya Rp2 juta untuk tahun depan juga. Mudah-mudahan dilancarkan. Semoga Allah mempermudah. Nah, ini untuk Abi nggak ada saving challenge. Nah, untuk Abbas, Umi, Aisyah, dan Abi ini dananya semua kepake karena kemarin banyak kepake untuk pembelian juga. Dan itu nggak apa-apa karena uang yang di save kan rencananya untuk di spending juga. Next, ini untuk ins, uangnya ada 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.100.000, Rp1.132.000. Ada penggunaan sedikit untuk bagian ins kemarin. Oke deh, ini untuk update Binder yang min sudah. Yang terakhir update-nya yaitu Binder yang udah lama gak muncul, yaitu bagian saving and invest.
Ini mayoritas untuk jangka panjang targetnya. Mau nunjukin bagian trackernya aja karena mayoritas untuk di bagian binder ini itu long term. Itu ada tracker baru tadi haji, kemudian untuk pendidikan anak ini juga ada trackernya. Untuk Abbas ini setiap ikonnya itu 250.000. Target-target yang kemarin itu goalnya harus nominalnya sekian-sekian. Ya, kita masih tetap usaha untuk capai target di awal tahun, tapi tetap pelan-pelan asal happy. Ini juga target untuk uang sekolah Aisyah. Nanti deh aku share untuk target-target untuk rencana biaya pendidikan juga ya. Next, ini untuk dana darurat udah lebih dari setengah perjalanan, tapi rasanya buat maju lama banget karena kalau memang ada sesuatu yang darurat memang pakai dana dari sini dan itu nggak apa-apa. Itu fungsinya dana darurat ya. Kalau nggak mau dikeluarin sama sekali, nanti kita mau ngambil uangnya dari mana? Ini untuk kontribusi untuk retirement. Dananya juga udah dialokasiin di bagian investment. Ini untuk dana retirement yang saya siapkan sendiri, meskipun suami juga udah ada dana pensiun dari kantor. Nah, yang mau ditunjukin ini bagian personal saving. Update terbarunya itu dananya kembali dari nol lagi, seperti SPBU ya. Nah, akhirnya bikin saving challenge baru aja deh, yaitu saving challenge 15 juta 52 minggu challenge. Jadi yang sebelumnya di awal tahun tuh targetnya harus 30 juta. Akhirnya kita realistis aja deh, ini karena qadarullah keluarga, kemarin ada yang perlu orang tua dan adik-adik, jadi emang harus pakai dari sini. Kita mulai dari nol lagi aja untuk personal savingnya. Mudah-mudahan akhir tahun depan udah bisa terrealisasi. Nah, ini untuk house. Untuk house juga ada tracker baru. Tapi untuk yang house ini dana tambahan untuk tabungan rumah karena kita sekarang alhamdulillah masih ngontrak. Nah, ini untuk targetnya punya tracker yang total save-nya 10 juta. Nanti pelan-pelan sambil kita isi trackernya ya. Jadi udah ada banyak update terbaru di akhir bulan ini, itu udah banyak tracker barunya dan ada saving challenge baru juga. Semoga Allah mudahkan. Oke deh, demikian untuk evaluasi dan update bagian sinking fund di bulan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.